Selamat pagi pemirsa, kehadiran pejabat di tengah bencana seharusnya memiliki fungsi dan makna penting. Selain untuk memberi dukungan moral, pejabat dapat memastikan distribusi bantuan berjalan, memeriksa koordinasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta memastikan pemerintah bekerja di garis depan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 5 Desember 2025 dengan tema Derita Rakyat Bukan Ladang Konten bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat ya. Harus sehat. Sehat di ladang kebaikan. Ini kita bukan sedang mau buat konten kan ya, kita sedang membicarakan bagaimana sangat menyedihkan ya, saya bilang menyedihkan ya Bang Gaudens, karena beberapa orang yang kita harapkan sebetulnya hadir untuk membantu seperti tadi pengantar editorial, justru menggunakan momen bencana itu sebagai panggung untuk menarik simpati dan dengan tindakan-tindakan yang malah sangat konyol. Bagaimana Bang? Ya, memang perlu belajar dari sejarah peradaban ya. Sejarah peradaban manusia itu menyebut satu nama ya, Umar bin Khattab. Dia itu memanggul sendiri gandum di tengah malam untuk menjaga kebaikan itu tetap murni. Dia membantu orang, tapi datangnya malam-malam memanggul sendiri gandum. Gitu. Malam-malam supaya tidak ketahuan maksudnya supaya ya? Tidak ketahuan, Oke. supaya kebaikan itu tetap murni gitu kan. Tetapi zaman sekarang, orang pejabat memanggul sekarung beras di depan kilatan kamera di siang bolong, tentu kita harus mengatakan ada kebaikan di balik itu. Tetapi kebaikan itu murni atau tidak, makanya kita katakan ya jangan jadikanlah korban itu sebagai konten gitu ya. Kalau kita melihat Bang, sebetulnya kan apa ya, kelihatannya rakyat Indonesia mungkin juga sudah terbiasa Bang dengan pertunjukan-pertunjukan drama-drama seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa berharap justru kepada orang-orang yang melakukannya untuk ya punya hati nurani lah. Tidak usahlah menggunakan kesedihan ini sebagai sarana untuk mendulang popularitas Bang. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita merujuk kepada hasil penelitian 2019 ya, yang meneliti itu LASA ya. Dia menyebutkan itu pemerintah dan elit itu cenderung menggunakan bencana itu sebagai legitimasi moral. Karena itu orang berbondong-bondong ke tempat bencana, bukan untuk membantu sesungguhnya, tetapi bencana itu dianggap sebagai mendapatkan efek elektoral yang instan gitu ya. Ya, banyak sekali misalnya dalam pilkada juga atau dalam kontestasi politik lainnya, orang berbondong-bondong ke tempat bencana, bahkan masuk ke keluar masuk di lorong-lorong atau di got gitu. Tujuannya satu sebetulnya, pencitraan diri. Baik, kita akan bahas ini Bang Gaudens dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 5 Desember 2025, Derita Rakyat Bukan Ladang Konten. Derita rakyat bukan ladang konten. Kehadiran pejabat di tengah bencana semestinya memiliki fungsi dan makna penting. Selain memberi dukungan moral, pejabat dapat memastikan distribusi bantuan berjalan, memeriksa koordinasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta memastikan pemerintah bekerja di garis depan. Namun, ternyata ada pejabat dan elit politik yang mendatangi lokasi bencana dengan penampilan yang teatrikal, disertai dengan rombongan dokumentasi dan gestur dramatis. Wajar jika banyak yang menyebut mereka menjadikan situasi bencana sebagai panggung pencitraan. Yang paling celaka, warga terdampak bencana sering diperlakukan seperti latar belakang dalam foto dan video yang mereka sebarkan. Kedukaan ditampilkan ibarat latar panggung sandiwara
Tangisan mereka jadi bahan konten, rumah yang hancur jadi backdrop dramatis untuk caption "Kami hadir bersama rakyat". Hah. Di tengah duka masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah maupun sumber penghidupan, korban bencana banjir bandang di Sumatera tidak membutuhkan untuk jadi bahan tontonan politis. Motif pencitraan di tengah penderitaan korban merupakan sebuah bentuk disonansi etis yang tidak hanya sulit diterima akal sehat, tapi juga bentuk nihilnya empati. Hah. Bencana bukanlah panggung untuk membangun citra. Aksi sosial penanggulangan bencana adalah panggilan dari lubuk hati. Setiap pejabat publik mestinya punya kemampuan untuk merasakan getaran penderitaan warga dan kemudian menerjemahkannya menjadi tindakan yang tepat. Namun dalam berbagai momentum bencana, rakyat masih terlalu sering menyaksikan prioritas yang terbalik. Alih-alih menghadirkan pengayoman, sejumlah elit justru memproduksi pernyataan dan perilaku yang memantik antipati. Ada yang melontarkan komentar tidak sensitif, ada pula yang menjadikan lokasi bencana sebagai panggung pencitraan. Dalam suasana berkabung, perilaku semacam itu bukan saja tidak etis, melainkan juga menunjukkan jarak emosional yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat. Yang paling dicibir publik tentu aksi panggul sekarung beras dan menyerok lumpur saat berkunjung di lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Ada produksi konten yang direncanakan matang untuk menghasilkan konten pencitraan. Sudah saatnya pejabat dan elit politik menghentikan kebiasaan mengaitkan setiap langkah dengan kalkulasi elektoral. Bencana bukan ruang kampanye politik, melainkan ruang solidaritas. Ketika warga Sumatera bergulat dengan trauma dan ketidakpastian, mereka membutuhkan kepastian hadirnya negara, bukan kedatangan pejabat dengan motif pencitraan. Bencana adalah ujian, bukan hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga bagi mereka yang memegang amanah kekuasaan. Ia menuntut kewaspadaan, kerjasama, dan kesediaan untuk menyisihkan kepentingan politik jangka pendek. Momentum bencana di Sumatera seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat kultur kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan. Dengan empati yang diperkuat, tindakan yang terkoordinasi, dan kepentingan publik yang ditempatkan di atas segalanya. Bencana semestinya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan negara bekerja dengan kemampuan terbaiknya, bukan berubah menjadi panggung bagi pertunjukan simbolik para aktor politik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Odens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak pendapat Anda, Pak. Derita rakyat bukan ladangnya konten. Ya. Saya sendiri setuju banget kontennya ini. Cerita ini berharap yang mikul beras itu, saya tidak sebut namanya. Ya. Peristiwa Sumbar ini, Sumatera Barat, Aceh, Medan itu adalah kebijakan menteri pada masa 15 tahun yang lalu siapa? 10 tahun yang lalu siapa yang mengizinkan kehutanan itu dibabat habis? Buktinya gelondongan hanyut. Bukan mencari nutupi, tapi faktanya yang hanyut itu, yang numpuk di Danau Singkarak dan sebagainya itu kayu gelondongan, Pak Leo dan Pak Golden. Ya. Jadi mohon Pak Prabowo, Presiden kita segera ngambil sikap, dan itu tidak sulit dicari, tidak harus mikul beras ke tempat itu. Lihat saja lahan hutan yang sudah terkikis habis oleh kayu-kayunya diambil oleh orang.
Yeah. Yang kedua, yang mikul beras ini terlalu banyak persoalannya, saya tidak sebutkan nama, tapi CPO dan segala macamnya itu. Mohonlah Pak Prabowo, menteri-menteri yang menggunakan kesempatan musibah ini, padahal dia sendiri yang mengeluarkan izinnya zaman itu. Terima kasih, mohon pemerintah segera ngambil tindakan menteri-menteri yang mengizinkan hutan-hutan itu dibabat. Ini derita orang 3 provinsi. Mohon dengan sangat metro dan membantu semuanya untuk menyebarkan berita ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak. Kalau kata Pak Ramadan ini harus diberikan perhatian dari pemerintah. Sudah disebut Presiden Prabowo untuk orang-orang yang menyalahgunakan keadaan ini Bang. Bagaimana Bang? Ya tentu dipilah-pilah juga ya. Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada setiap pejabat pemerintah, terutama yang dari pusat, terjun ke daerah bencana, setidaknya memberikan rasa nyaman dan paling penting itu memperlihatkan bahwa negara itu hadir di tengah masyarakatnya. Akan tetapi kebanyakan pejabat itu sadar kamera ketika sampai di lapangan. Biasanya itu tukang fotonya itu hadir lebih dulu di tempat fotografer ketika dan pejabat mau datang sebelum datang gitu. Sudah siap-siap dulu. Kemudian para korban itu menjadi latar belakang ketika sang pejabat itu datang jadi figuran untuk bersalaman. Nah itu berarti korban itu dijadikan objek kepentingan elektoral dari pejabat yang mendatangi daerah bencana. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, kita anggap itu tidak terjadi ya. Jika hal itu benar-benar terjadi, sungguh memprihatinkan ya. Bang, pertanyaannya begini Bang, masalahnya ya ada yang mengatakan, teman saya mengatakan, yang salah juga rakyat sih. Kok begitu? Ya mereka juga tetap memilih orang-orang yang pura-pura, yang menyalahgunakan keadaan ini hanya untuk kepentingan elektoral, dan mereka... Maksudnya rakyat memilih itu gara-gara ada lembaran merah dan lembaran biru pada saat pemilu. Katanya begitu Bang. Bagaimana tuh Bang? Ya tentu dipilah juga pejabatnya. Kalau pejabat itu lewat pemilihan mungkin lain ceritanya. Tapi kalau pejabat itu dipilih datang ke tempat bencana tentu tidak ada kaitannya. Akan tetapi kalau pejabat yang datang ke tempat bencana itu ketua umum partai politik ya nggak perlu dipilih lagi partainya tentunya itu. Pertanyaan besar kita Bang, kalau ini yang saya sampai sekarang tidak bisa mengerti ya, kan harusnya ketika merancang, ini kan sesuatu yang dirancang kelihatannya Bang, bagaimana sinetron ini dirancang. Harusnya kan hati itu berbunyi bahwa, wah ini penderitaan loh, jangan kita manfaatkan untuk kepentingan elektoral. Apa hatinya itu memang sudah tidak ada atau bagaimana itu Bang? Ya tadi saya menyebut penelitiannya LASA tahun 2019 ya. Bencana itu selalu dijadikan arena pejabat untuk berbondong-bondong mendatangi. Karena bencana itu modal paling cepat ya untuk mendapatkan simpati ketimbang dia membangun struktur dari bawah gitu. Jadi memang orang selalu mencari yang instan gitu. Emosional ya. Salah satu yang instan yaitu tadi menggunakan bencana. Datang ke tempat bencana. Bahkan evakuasinya disuruh stop dulu, petugas dan rakyatnya itu berdiri di belakang, videographer dia berbicara, diatur, ada sutradaranya untuk skenario-nya ada, sehingga kelihatannya bagus dan seakan-akan nyata gitu kan. Kalau begitu Bang, apa yang kita bisa lakukan untuk menyadarkan orang-orang seperti ini Bang? Karena kelihatannya berharap bahwa mereka sadar sendiri, kayaknya sulit ya Bang. Bagaimana Bang? Ya kadang-kadang kita juga harus jujur mengakui rakyat itu atau publik itu memorinya pendek ya. Sekarang marah ketika pada saat pemilihan itu bersimpati lagi gitu kan. Jadi mesti yang kita sadarkan bahwa para pejabat kalau datang ke daerah ya menjalankan tugas dengan benar gitu ya. Karena sumpah sebagai pejabat ya itu ya melayani rakyat gitu. Dan jangan lupa pemerintah dibentuk menurut pembukaan Undang-Undang 45 untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi termasuk di saat bencana. Undang-Undang penanggulangan bencana juga mengatakan itu gitu ya. Tetapi lagi-lagi tabiat pejabat kita ya tidak semua pejabat ya
mereka ada yang datang dengan gagahnya, ada yang datang dengan seperti baju perang gitu kan. Nah, tingkah-tingkah aneh ini mestinya tidak perlu ditunjukkan Oke. pada saat terjadi bencana gitu. Baik, kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kami lanjutkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau ini kan bukan kejadian pertama yang bagaimana seorang tokoh yang tadinya kita harap negarawan menyalahgunakan keadaan. Apakah kita masih bisa berpengharapan, Bang, bahwa kita memang benar-benar punya negarawan yang punya hati, yang tidak akan sampai hati menyalahgunakan keadaan bencana seperti ini, Bang? Ya, saya selalu mencoba berprasangka baik ya, bahwa apa yang mereka lakukan termasuk memanggul beras di lapangan di daerah bencana itu memang dari hati yang terdalam melakukan itu gitu ya. Oke. Tentu refleksinya bahwa kesehariannya juga handphone juga tidak perlu dipegang oleh sespri ajudan gitu kan. Iya. Itu artinya tabiat dia memang tabiat melayani gitu. Memang sigap ya, membantu ya. Tapi kalau tas saja di bawah ajudan, handphone aja di bawah ajudan, tiba-tiba sampai di daerah bencana memanggul karung sampai berapa langkah kemudian diambil alih oleh ajudannya. Nah, hal-hal seperti ini kan sepertinya menabrak logika umum ya. Jadi logika masyarakat. Ya, kadang-kadang masyarakat juga perlu memahami bahwa masih ada pejabat seperti itu gitu ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada seperti itu. Bang, pertanyaannya begini, Bang. Saya malah jadi curiga konsultan yang menyarankan kepada orang ini untuk memanggul karung itu memang berharap respon keras seperti ini karena menurut mereka bad news is good news. Yang penting adalah populer, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, konsultan dalam konstruksi pemikiran seperti itu kan seakan-akan seperti ada sutradaranya kan. Iya. Tapi kalau kita berpikir baik, pejabat itu diperintah presiden untuk turun ke lapangan. Ketika sampai di lapangan, dia memperlihatkan dirinya sebagai pembantu presiden yang mewakili negara. Iya. Menghadirkan negara di tengah bencana kan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Bahwa banyak pembantu presiden yang adalah ketua umum partai politik seperti yang dihasilkan dari penelitian LASA tadi yang saya katakan. Kadang-kadang bencana itu menjadi poin paling cepat untuk mendapatkan simpati rakyat tanpa harus bersusah-susah gitu ya. Cukup memanggul beras gitu ya. Cukup memegang skop, apalah yang dikerjakan walaupun tidak jelas atau keluar masuk gorong misalnya. Ya, hal-hal seperti itu sepertinya menjadi tradisi buruk yang dibaikkan oleh para pejabat gitu. Tapi tentunya kalau saya percaya, Bang, seperti yang Bang Gaudens pegang juga, masih banyak pejabat lain yang memang punya hati untuk tidak berpura-pura, untuk tidak menggunakan derita rakyat sebagai ladang konten ya, Bang. Betul ya? Ya, saya sangat percaya itu dan sayangnya yang berbaik hati itu belum turun ke lapangan kali ya. Sehingga tidak nampak, yang baik-baik di lapangan itu belum terlalu nampak gitu. Oke. Kita yakin, Bang, akan ada waktunya supaya kemudian derita rakyat tidak lagi menjadi ladang konten. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Leo. Pemirsa, bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan negara bekerja dengan kemampuan terbaiknya, bukan berubah menjadi panggung bagi pertunjukan simbolik para aktor politik. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.